Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis perangkat sistem informasi. Sebelumnya, tahukah teman-teman semua, dalam HP tersebut terdapat banyak macam-macam aplikasi. Namun, apakah di sini kita semua bisa mengerti apa itu perangkat sistem informasi dari aplikasi tersebut? Nah, itulah yang akan kami bahas di sini. Mana terdapat terbagi 5, yaitu ada development process, foundation concept, information technology, management excellence, dan business application. Soalnya, lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Margilang Perdana laku moderator. Saya Irbaningrum selaku materi. Saya Davaljana sebagai pemateri. Saya Jamalia Putri selaku pemateri. Saya Refarat Aulia sebagai pemateri. Dan saya Fahazalanlo sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita akan ke materi pertama. Baik, pertama materi yang akan dibahas oleh Bapak. Oke, terima kasih kepada Gilang atas sambutan hangatnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan My Pertamina ya, yang dimana pertama itu akan dijelaskan tentang manajemen challenge. Jadi maksud dari manajemen challenge itu sendiri adalah tantangan dalam manajemen. Yang pertama itu kami temukan adalah distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Nah, jadi dalam distribusi BBM subsidi tepat sasaran adalah menentukan kriteria konsumen yang berhak menerima BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Lalu yang kedua adalah perubahan pola konsumen. Maksud dari perubahan pola konsumen adalah mengedukasi masyarakat agar terbiasa dengan transaksi digital melalui aplikasi. Lalu yang ketiga adalah keamanan dan data dan transaksi. Justru ini menjadi sebuah tantangan kami dalam manajemen, yaitu keamanan data dan transaksi. Lalu selanjutnya adalah skalabilitas sistem. Lalu yang terakhir terdapat koordinasi dengan mitra SPBU. Nah, jadi selanjutnya adalah information technology. Jadi maksud di sini adalah teknologi informasi. Jadi kami temukan yang pertama yaitu adalah aplikasi mobile yang bisa diluncurkan di Android dan iOS. Lalu yang kedua adalah database management system atau DBMS. Lalu yang ketiga itu adalah integrasi dengan sistem pembayaran. Lalu yang keempat adalah geolocation dan barcode QR code. Nah, maksud dari geolocation dan barcode QR code ini sudah diterapkan juga di My Pertamina itu. Di kanan layar ini sudah terdapat QR code. Jadi maksud dari geolocation dan barcode QR code itu adalah pada layar sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya adalah cloud computing dan big data. Oke, yang ketiga yaitu adalah foundation concepts atau maksudnya adalah konsep dasar. Maksud dari foundation concept dasarnya adalah sistem My Pertamina ini mengandung berbagai konsep dasar sistem informasi. Yang pertama yaitu adalah aspek bisnis. Maksudnya adalah memberikan efisiensi dalam penjualan BBM, meningkatkan transparansi distribusi subsidi, lalu mengurangi praktik penyalahgunaan BBM. Lalu yang kedua adalah aspek teknis. Maksudnya adalah menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QR code, lalu memanfaatkan database untuk mengelola data pelanggan dan kendaraan. Lalu yang ketiga itu adalah aspek manajerial. Maksudnya adalah membantu pemerintah dan Pertamina dalam memonitor konsumsi BBM, lalu menjadi dasar perencanaan kebijakan energi nasional. Lalu yang terakhir adalah aspek perilaku. Nah, jadi aspek perilaku ini juga masuk dalam foundation concepts. Ialah mendorong masyarakat untuk terbiasa dengan transaksi digital atau teknologi pada saat ini. Lalu yang keempat adalah development proses atau yang dimaksud adalah proses pengembangan. Yang pertama yaitu ada planning, lalu yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, keempat ada implementasi atau penerapannya, yang kelima yaitu ada evaluasi dan maintenance. Maksudnya adalah semua yang sudah kita lakukan itu akan dievaluasi dan melakukan pemeliharaan atau seperti maintenance. Lalu yang kelima adalah business applications. Maksudnya adalah aplikasi bisnis. Yang pertama itu registrasi subsidi tepat. Jadi pengguna dapat mendaftarkan data diri dan kendaraan untuk memperoleh BBM subsidi. Lalu kedua adalah pembayaran digital. Pembayaran digital itu mendukung transaksi cashless atau tanpa tunai lagi.
Lalu terintegrasi dengan link aja dan berbagai metode pembayaran lain seperti Dana, GoPay dan sebagainya. Lalu pengendalian konsumsi BBM subsidi. Nah, jadi pengendalian itu adalah sistem mencatat beberapa kali konsumen membeli BBM bersubsidi. Lalu yang keempat yaitu adalah informasi preview terdekat. Nah, ini sudah jelas ya. Yang kelima yaitu adalah program loyalitas. Jadi semakin banyak pengguna menggunakan Pertamina, maka nanti akan dibuatkan seperti mendapatkan voucher dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya boleh saya serahkan kepada Gilang dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Dapra yang menjelaskan tentang Pertamina. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang OVO. Nah, akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva disilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada aplikasi OVO. Tantangan manajemennya yaitu yang pertama keamanan dan kepercayaan pengguna, yaitu menjaga agar sistem pembayaran aman dari peretasan. Selanjutnya yaitu kompetisi dengan e-wallet lain seperti dompet digital GoPay, Dana, ShopeePay dan lain-lain. Yang ketiga yaitu regulasi dan perizinan, yaitu harus memiliki perizinan dari Bank Indonesia atau OJK. Yang keempat yaitu pengelolaan infrastruktur dan teknologi, menjaga agar aplikasi stabil dan bisa menangani jutaan transaksi harian. Yang kelima yaitu edukasi masyarakat, yaitu masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi non tunai. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Yang pertama mobile aplikasi seperti Android dan iOS. Aplikasi utama untuk transaksi seperti top up, transfer, dan pembayaran. Yang kedua yaitu database dan cloud computing, yaitu tempat menyimpan data transaksi, saldo, identitas pengguna, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu API integration, yaitu terhubung dengan Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu security system, yaitu menggunakan enkripsi data, OTP, dan PIN untuk melindungi data pengguna. Yang terakhir yaitu big data atau AI, itu menganalisis pola belanja dan transaksi pengguna. Yang ketiga yaitu foundation concept. Yang pertama yaitu aspek bisnis, menyediakan layanan transaksi cepat secara non-tunai. Yang kedua aspek teknis, yaitu sistem berbasis aplikasi mobile dan terintegrasi dengan API. Yang ketiga yaitu aspek manajerial, yaitu membantu manajemen dan mengelola jutaan pengguna yang aktif. Yang keempat yaitu aspek perilaku, mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari cash ke cashless. Yang keempat yaitu ada development proses, yaitu proses pengembangan, yaitu yang pertama yaitu planning, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat atau metode pembayaran digital yang praktis. Yang kedua analisis, pada tahap analisis itu analisis kebutuhan pasar, merchant, dan juga regulasi pemerintah. Pada tahap desain yaitu pembuatan UI atau UX yang user friendly. Yang keempat yaitu implementasi seperti peluncuran aplikasi di Android ataupun iOS. Yang kelima yaitu evaluasi dan maintenance, yaitu pembaruan fitur reguler seperti OVO Pay Later dan OVO Later. Yang kelima yaitu business application atau aplikasi bisnis yang digunakan. Yang pertama yaitu transaksi pembayaran digital, digunakan untuk membayar di merchant offline maupun online. Yang kedua yaitu top up dan transfer saldo, penggunaan dapat mengisi saldo melalui bank, minimarket atau driver Grab. Yang ketiga yaitu OVO Point atau loyalty program, yaitu poin yang diberikan kepada pengguna setiap kali transaksi. Yang keempat yaitu layanan keuangan tambahan seperti OVO Pay Later dan OVO Cash. Yang kelima yaitu analisis ke bisnis untuk merchant, yaitu memberikan laporan transaksi kepada merchant dan membantu merchant memahami pola belanja pelanggan. Baiklah, hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Reva yang sudah menjelaskan dari sisi aplikasi pembayaran digital ya, di mana kami ambil itu OVO. Baik, selanjutnya adalah selanjutnya adalah untuk PLN Mobile. Nah, PLN Mobile ini akan dijelaskan oleh Forel. Kepada Forel, saya persilakan. Oke, selanjutnya ada aplikasi bernama PLN Mobile.
Nah, di sini ada beberapa kerangka bisnis yang akan dijelaskan. Pertama ada manajemen challenge atau tantangan manajemen. Nah, di sini ada beberapa tantangan manajemen yang dihadapi oleh PLN Mobile. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan data pelanggan. Nah, di sini di PLN Mobile ini terdapat banyak sekali data-data pelanggan, yaitu hingga mencapai jutaan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu PLN Mobile harus siap untuk menyimpan semua data-data yang ada dalam data-data pelanggan yang ada di dalam PLN Mobile. Nah, selanjutnya sistem juga harus menjaga akurasi terhadap data-data di dalam aplikasinya secara real time. Nah, selanjutnya ada ketersediaan layanan 24/7 atau 24 jam dalam seminggu. Nah, di sini pelanggan membutuhkan akses yang non-stop terutama untuk pembelian atau transaksi prabayar. Lalu selanjutnya ada gangguan server yang dapat menimbulkan keluhan masif karena di setiap sistem pasti selalu ada yang namanya gangguan server. Selanjutnya ada keamanan data dan transaksi. Setiap aplikasi pasti ada yang namanya kebocoran data ataupun keamanan. Nah, oleh sebab itu di PLN Mobile ini harus melindungi data-data pribadi pelanggannya seperti alamat, nomor meter, tagihan, pembayaran dan juga lainnya yang harus dilindungi. Tentunya risiko-risiko pencurian juga harus diminimalkan risiko-risikonya. Selanjutnya ada respon terhadap keluhan dan gangguan, yaitu di mana PLN Mobile harus siap untuk menerima banyaknya laporan gangguan listrik yang memerlukan sistem penanganan secara transparan, dan juga tantangan dalam integrasi laporan ke sistem operasional di lapangan. Lalu ada transformasi digital dan adopsi masyarakat, yang dimana tidak semua pelanggan di PLN Mobile ini familiar dengan aplikasi digital, apalagi dengan aplikasi PLN Mobile sini, karena udah dari dulu kita memakai langsung ke kantornya, bukan memakai aplikasinya. Lalu selanjutnya, oleh karena itu maka perlulah edukasi agar masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, selanjutnya ada kerangka kedua, yaitu ada informasi teknologi. Nah, apa aja teknologi informasi yang dipakai dalam PLN Mobile tersebut? Yaitu pertama ada mobile application, yang dimana PLN Mobile menyediakan beberapa ada dua platform, yaitu berbasis Android dan juga berbasis iOS. Nah, selanjutnya ada yang namanya database dan cloud computing. Itu PLN Mobile harus menyimpan data pelanggan dan juga transaksi dan tagihan secara cloud atau berada di awan, agar saat terjadi lonjakan akses tidak terlalu mengganggu skalabilitasnya. Lalu selanjutnya ada sistem billing terintegrasi, yang dimana PLN Mobile sistemnya harus terhubung dengan data pelanggan di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu selanjutnya sinkronisasi real time untuk pembayaran, pembelian listrik dan juga informasi tagihan. Selanjutnya ada API integration, yang dimana PLN Mobile ini harus terhubung langsung dengan pembayaran perbankan dan juga e-wallet seperti OVO tadi, GoPay, Linkaja, Dana dan lain-lain, dan juga mendukung pembayaran online multi platform. Selanjutnya ada GIS atau Geographic Information System, yang dimana digunakan untuk pelaporan gangguan listrik berbasis lokasi agar memudahkan PLN langsung mengirimkan teknisinya ke titik gangguan. Selanjutnya, yang ketiga ada foundation concept. Nah, di foundation concept ini ada 4 aspek dasar, yaitu ada aspek bisnis, aspek teknis, aspek manajerial, dan juga aspek perilaku. Yang pertama ada aspek bisnis, di mana PLN Mobile harus memberikan kemudahan pelanggan dalam mengakses layanan PLN-nya dan juga meningkatkan transparansi pembayaran dan efisiensi secara operasional. Lalu selanjutnya ada aspek teknis, yang dimana PLN Mobile harus berbasis aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem billing nasional yang telah dijelaskan tadi, dan juga menggunakan cloud computing dan juga GIS untuk kecepatan dan keakuratan layanannya. Selanjutnya ada aspek manajerial ketiga, yaitu memberikan data real time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan juga membantu PLN memprediksi konsumsi listrik dan mengatur bebannya. Lalu yang terakhir ada aspek perilaku, yang dimana PLN Mobile mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari pembayaran manual atau pembayaran tradisional ke pembayaran digital atau pembayaran modern. Selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran pelanggan akan pentingnya penggunaan layanan online, karena dimana kita sudah memasuki zaman dimana masuk zaman modern, yaitu zaman online. Selanjutnya aspek rangka yang keempat ada development proses, yaitu proses pengembangan.
di sini ada 5 tahap pengembangan, yaitu ada perencanaan, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, dan evaluasi atau maintenance. Nah, yang di perencanaan ini PLN mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi layanan PLN, menentukan tujuannya seperti efisiensi, transparansi, dan juga kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada analisis, yaitu di mana PLN menganalisis kebutuhan pelanggan dan juga mengkaji integrasi dengan sistem billing tadi. Selanjutnya ada desain, yang di mana di sini PLN mendesain merancang aplikasi yang user friendly atau ramah kepada pemakai. Lalu penyusunan modul, yaitu ada pembelian token, pembayaran tagihan, pengaduan, informasi dan informasi konsumsi listrik. Lalu yang ada implementasi, yang dimana PLN akan meluncurkan aplikasinya di berbasis Android dan iOS, dan juga sosialisasi kepada pelanggan-pelanggannya melalui iklan ataupun medsos. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan maintenance, yang dimana misalnya seperti pembaruan fitur ataupun pemantauan performa aplikasi secara berkala. Lalu yang terakhir ada yaitu kerangka bisnis application atau aplikasi bisnis. Nah, di sini PLN memiliki peran besar, yaitu yang pertama ada pembayaran digital, yaitu pembelian token listrik prabayar secara digital, dan juga pembayaran tagihan pasca bayar melalui bank ataupun e-wallet. Lalu layar informasi, di sini berisi ada notifikasi tagihan listrik, informasi riwayat pemakaian konsumsi listrik pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengaduan dan layanan teknis, yaitu pelaporan gangguan listrik langsung melalui aplikasi, dan juga integrasi dengan GIS tadi untuk mempercepat penanganan gangguan. Lalu ada yang keempat, layanan tambahan, yaitu ada pasang baru listrik, yaitu memasang listrik langsung mengorder dari aplikasi yang langsung, dan juga menambah daya dan migrasi daya. Lalu yang terakhir ada integrasi ekosistem pembayaran, yang dimana PLN Mobile terhubung langsung dengan e-wallet dan bank, dan juga mendukung ekosistem digital nasional untuk cashless society. Nah, mungkin segitu dari saya akan lanjutkan lagi ke Mbak. Baik, terima kasih pada Forum yang sudah menjelaskan dari sisi aplikasi PLN Mobile. Nah, selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang modul yang akan dijelaskan oleh Eni. Kepada Eni, silakan. Nah, kemudian ada sistem informasi untuk bidang pendidikan, yaitu model. Yang pertama itu ada manajemen challenge. Yang pertama itu adalah pengelolaan data akademik, di mana di model ini nantinya harus mengolah data mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Yang kedua itu adalah keamanan sistem dan data, di mana keamanan ini harus dijaga integritasnya, di mana data-data dari mahasiswa itu harus terlindungi dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah kapasitas dan ketersediaan sistem, di mana model ini harus mampu untuk menangani traffic tinggi ketika ujian online atau lainnya. Kemudian adaptasi pengguna. Nah, seperti kita tahu, dosen itu tidak semuanya adalah kalangan yang sudah melek digital, sehingga mungkin kurang untuk beradaptasi pada sistem model ini. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan konten, di mana pengelolaan konten ini nantinya berkaitan langsung dengan keteraturan dari dosen dalam penguploadan materi dan juga organisasi kampus. Kemudian yang kedua itu adalah information technology. Yang pertama itu adalah platform web based and mobile application, di mana model ini mendukung untuk website dan juga aplikasi secara langsung. Yang kedua adalah database server dan cloud hosting, di mana semua data-data yang ada di model itu nantinya akan diupload ke cloud untuk backup. Yang ketiga adalah learning management system atau LMS tools, di mana di sini nanti model itu memiliki fitur-fitur seperti submit, assignment, quiz, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada API integration dan plugin system, di mana model ini dapat berkolaborasi dengan aplikasi ketiga seperti Zoom, kemudian Google Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian ada security features, yaitu model ini dapat mengklasifikasikan pengguna itu sebagai dosen, mahasiswa, ataupun tenaga pendidik. Kemudian foundation concept, di mana pasar dasar dari model ini sendiri juga terdapat 4. Yang pertama itu adalah aspek bisnis, di mana model ini berfungsi untuk menekan biaya operasional dari penggunaan ruangan dan juga memungkinkan untuk pembelajaran itu masuk ke sistem digital. Kemudian yang kedua itu adalah aspek teknis, di mana model itu dapat dilaksanakan menggunakan berbagai macam aplikasi ketiga secara lancar. Yang ketiga itu ada aspek manajerial, di mana di aspek manajerial ini membantu universitas untuk memantau nilai dari tiap-tiap fakultas dan juga tiap-tiap mahasiswanya.
Kemudian aspek perilaku, di mana model ini mendukung penggunaan digitalisasi pada metode pembelajaran. Kemudian yang keempat atau development process. Yang pertama itu adalah manajemen pembelajaran atau learning management. Di mana di sini di model ini dia terdapat beberapa pilihan dalam bagaimana nantinya pembelajaran itu akan dilaksanakan. Yang kedua itu ada evaluasi akademik, di mana di evaluasi akademik ini mereka dapat melihat data-data yang ada di model sebelum melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang akademik itu sendiri. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan komunikasi, di mana kolaborasi dan komunikasi itu dapat untuk interaksi antar mahasiswa dan juga dosen secara online. Dan yang keempat itu adalah monitoring dan reporting, di mana di sini dosen dapat memonitoring tugas-tugas dari mahasiswanya dan juga langsung melihat data dan nilainya. Kemudian yang kelima itu adalah integrasi e-learning, di mana di sini model itu dapat terhubung dengan berbagai aplikasi pihak ketiga. Oke, selanjutnya itu adalah business application atau terbalik, ini adalah proses pengembangan dan sebelumnya tadi adalah aplikasi bisnisnya. Nah, jadi dari model pengembangan ini, perancangannya pertama kita perlu tahu e-learning atau hal apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran digital. Yang kedua, menganalisis, di mana di sini nantinya akan dianalisis berapa jumlah penggunanya, seberapa besar web yang diperlukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada desain, di mana di desain ini nantinya akan membuat UI atau tampilan yang memudahkan dosen dan juga mahasiswa untuk menggunakan aplikasi model. Kemudian yang keempat itu adalah implementasi, yaitu pengintegrasian model ini ke server kampus agar dapat digunakan langsung dari kampus. Kemudian evaluasi dan maintenance, di mana model ini akan terus berkembang nantinya sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran elektronik. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Saya lanjutkan ke beberapa. Baik, terima kasih kepada ini telah menjelaskan dari sistem informasi pendidikan yaitu modal. Nah, selanjutnya itu akan tentang pemesanan tiket kereta api yang itu aplikasinya itu kayak akses akan dijelaskan oleh Najwa. Najwa, silakan. Selanjutnya ada kayak akses, yaitu yang pertama ada manajemen challenge atau tantangan manajemen. Jadi yang pertama itu ada pengelolaan data penumpang, yang dimana harus menangani jutaan data pelanggan setiap harinya. Yang kedua ada sistem keamanan transaksi, yang menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan transaksi pembayaran. Yang ketiga ada kapasitas server dan aksesibilitas, yang dimana trafik sangat tinggi pada periode liburan mudik. Yang keempat yaitu integrasi dengan layanan lain, yang dimana integrasi dengan sistem perbankan atau payment gateway seperti e-wallet, OVO, Dana, Lingaja, dan Kris. Yang kelima yaitu pengalaman pengguna atau user experience, yang dimana aplikasi harus mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk orang tua. Selanjutnya yang kedua ada information technologies atau teknologi informasi. Yang pertama yaitu mobile application yang berbasis Android dan iOS. Yang kedua database dan big data analytics yang harus menyimpan data jadwal tiket, penumpang, dan transaksi pembayaran. Yang ketiga yaitu payment gateway dan e-wallet integration, yang dimana mendukung pembayaran melalui transfer bank seperti kartu kredit, Kris, OVO, Dana, dan Lingaja. Selanjutnya itu real time information system, yang dimana informasi jadwal kereta diperbarui secara langsung. Dan yang terakhir yaitu security features. Di sini sistem login itu harus berbasis akun dengan validasi identitas. Yang ketiga ada foundation concepts atau konsep dasar. Konsep dasar pertama yaitu aspek bisnis, yang harus
kedua ada analisis yang dimana analisis kebutuhan pelanggan ini seperti pemesanan mudah, cepat dan aman. Yang ketiga yaitu desain atau desain, dimana desain yang terbuka harus ramah pengguna. Yang keempat ada implementasi atau implementation, yang dimana implementasi ini pembuatannya aplikasi Android dan iOS. Yang kelima yaitu evaluasi dan maintenance, yang dimana harus update rutin untuk menambah fitur, misalnya seperti fitur reschedule online. Yang kelima yaitu ada business application atau aplikasi bisnis. Seperti yang pertama yaitu e-ticketing system, yaitu pemesanan tiket kereta api secara online. Yang kedua ada payment integration, yaitu mendukung pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit, kris dan e-wallet. Yang ketiga yaitu customer service digital, yaitu fitur pembatalan dan reschedule tiket langsung di aplikasi. Yang keempat yaitu operational efficiency, yaitu mengurangi biaya operasional loket. Yang kelima yaitu data analytics, yaitu menganalisis data jadwal jumlah penumpang. Sekian dari saya balikkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Najwa yang sudah menjelaskan tentang kayak akses. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil identifikasi tujuan dan manfaat dari aplikasi tersebut. Nah, oke, saya akan langsung saja ke yang pertama dulu. Tadi itu dengan sistem pembelian pertalite, di mana di sini aplikasinya itu My Pertamina. Nah, manfaatnya sendiri itu tiga. Yang pertama, mengontrol distribusi BBM subsidi agar didapat oleh yang membutuhkan. Yang kedua yaitu mempermudah pembelian pertalite. Yang ketiga yaitu mengurangi antrian panjang, karena dengan tujuan aplikasi My Pertamina sendiri agar mempermudah antrian dan sehingga antrian dari SPBU itu sendiri pada terutama pertalite tidak membludak. Nah, tujuannya sendiri yaitu pada segi strategis, yaitu pengawasan jangka panjang agar subsidi tepat sasaran. Yang kedua yaitu taktis, yaitu langkah efisiensi pelayanan agar mendukung sistem distribusi yang lebih baik. Dan yang ketiga teknis, yaitu transaksi harian BBM lebih praktis menggunakan aplikasi terpercaya. Jadi sudah tidak seperti cara lama yang mana masih secara manual. Nah, lalu untuk sistem kedua yaitu sistem pembayaran digital. Di sini kami menggunakan sistem yaitu OVO. Nah, manfaatnya itu mempermudah transaksi tanpa tunai. Yang kedua, mendukung pembayaran di banyak tempat. Yang ketiga, dan bisa top up dan tarik saldo. Nah, dari OVO sendiri manfaatnya ini bisa mempermudah kita dalam melakukan transaksi dalam sehari-hari, maka terutama pada zaman yang sudah serba online ini. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama strategis, yaitu yang pertama memperluas adopsi digital payment sebagai langkah menuju cashless society. Nah, dari OVO ini sendiri bisa mendukung tujuan menuju langkah cashless society, mana pada zaman ini apa-apa itu serba online, dimana sudah bisa kita melakukan berbagai transaksi hanya dari HP kita sendiri. Nah, yang kedua itu untuk tujuan dari taktis, yang itu meningkatkan efisiensi proses pembayaran bagi pengguna dan merchant. Nah, jadi kita tidak perlu langsung menghitung manual, memberikan cash yang bisa bisa menjadi masalah atau kerepotan sendiri untuk merchant dan pengguna. Sudah bisa menggunakan aplikasi yang mana sudah terdata langsung. Yang ketiga yaitu untuk teknisnya, memungkinkan pengguna melakukan transaksi top up dan pembayaran langsung melalui e-wallet. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, yang mana kita tidak perlu menggunakan harus menghitung cash, harus memberikan cash lagi kepada merchant. Nah, yang ketiga yaitu untuk sistem pengaduan permasalahan listrik, di mana di sini kami menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, untuk manfaatnya sendiri, pertama itu mempermudah pelanggan melaporkan gangguan listrik. Yang kedua mempercepat respon petugas. Yang ketiga itu transparansi status pengaduan. Nah, mana kita tahu sendiri kan, pada zaman dulu pengaduan masalah listrik ini sangat sulit sekali ditanggapi karena keterbatasan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Mana PLN Mobile di sini dapat membantu kita, mempermudah kita dalam pengaduan jika ada masalah pada listrik kita. Nah, untuk tujuan sendiri dari segi strategis yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan melalui transformasi digital yang sportif. Nah, seperti saya bilang tadi, mana dulu mungkin orang sangat kesusahan sekali untuk melaporkan jika ada gangguan listrik atau melakukan pembayaran atau lain sebagainya. Nah, di sini dengan ada aplikasi PLN Mobile bisa membantu masyarakat tersebut untuk mempermudah dan membangun kepercayaan kepada layanan dari PLN sendiri.
Nah, yang lalu itu ada tujuan taktis, mana itu meningkatkan efisiensi dalam penanganan keluhan dan gangguan layanan melalui listrik, melalui sistem digital. Dan yang ketiga yaitu ada teknisnya, itu memungkinkan pelaporan gangguan secara langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk dari segi teknisnya kita tidak perlu lagi harus ke kantornya, harus mencari nomor orang yang tujuh, kita bisa langsung memanfaatkan dari aplikasi PLN Mobile. Nah, untuk sistem yang keempat yaitu ada belajar mengajar secara daring atau online. Nah, di sini aplikasi yang dipakai itu Moodle. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu mempermudah distribusi materi kuliah, yang kedua mendukung forum diskusi dan ujian online, dan yang ketiga menyimpan arsip pembelajaran secara terpusat. Nah, modul ini bermanfaat sekali pada zaman online kita, yang mana ini merupakan sangat penting terutama pada masa yang kita tahu yaitu karantina pada masa COVID-19, di mana pembelajaran itu secara langsung itu sangat terbatas. Maka disitulah modul ini bermanfaat untuk kita tetap melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk tujuan sendiri pada bagian strategis yaitu membangun basis data pendidikan jangka panjang karena sudah berdasarkan aplikasi online. Nah, yang kedua yaitu ada taktis, yaitu meningkatkan interaksi akademik yang mendukung efektivitas pembelajaran, yang mana kita tidak harus bertemu langsung, harus pergi dan lain sebagainya. Kita sudah bisa melakukan pembelajaran melalui media online. Nah, yang ketiga yaitu untuk taktis teknis sendiri, yaitu memungkinkan sinkronisasi dengan sistem akademik kampus atau siapkan database nilai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu untuk pemesanan tiket kereta api, mana sini aplikasinya itu kayak akses. Nah, manfaatnya itu yang pertama mempermudah membeli tiket tanpa antrian, yang mana kita tidak perlu mengantri dulu untuk membeli tiket, yang mana itu bisa sangat memakan waktu dan juga tenaga. Yang kedua, mendukung pembayaran digital, dan ketiga transparansi ketersediaan kursi. Nah, itu sangat bermanfaat apabila misalkan kita nggak perlu seperti ngantri, harus membayar langsung dan lain sebagainya, sangat repot. Dan juga transparansi ketersediaan kursi, mana kita mungkin kita sudah mengantri membeli tiket untuk tujuannya, namun ternyata kursinya itu udah full atau kita tidak dapat kursi yang kita inginkan. Nah, di sini bisa dilihat transparansi ketersediaan kursi tersebut dan mempermudah kita dalam memilih kursi. Nah, untuk tujuan sistem yang pertama itu ada strategisnya, yaitu membangun sistem transportasi modern yang terpercaya dan transparan dalam jangka panjang karena sudah berdasarkan online. Yang kedua yaitu ada teknisnya, maksud saya taktis, yaitu mengurangi antrian dan beban operasional paket tiket karena sudah bisa diakses melalui langsung dari KRC dan tanpa harus pergi ke loket tiket langsung. Nah, yang terakhir itu teknis, yaitu memungkinkan pengguna melakukan pemesanan dan pembatalan tiket secara mandiri melalui aplikasi. Oke, mungkin itu sekian dari saya dan juga sekian dari seluruh penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.